Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang baik, puji syukur hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, dengan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini, kita bisa mengawali aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan menjadi amal soleh kita sebagai bekal kita kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sela-sela doa kita, jangan lupa terus kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita di Cianjur, saudara kita di Jawa Timur, di belahan bumi manapun, baik di Indonesia maupun di luar sana, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir maupun batin. Ujian-ujian yang Allah diberikan kemampuan untuk bisa menjalani ujian tersebut dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, setiap manusia, setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kita tercatat sebagai siswa ataupun mahasiswa di salah satu sekolah ataupun salah satu kampus, maka pada saatnya akan menghadapi yang namanya ujian. Kalau kita sadar dari awal bahwa dalam kehidupan itu kita akan dihadapkan dengan berbagai macam bentuk ujian, maka paling tidak kita sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan bagaimana tatkala kita menghadapi ujian tersebut, kita lulus. Dan salah satu bukti lulus kita dalam menghadapi ujian adalah dengan ujian tersebut membuat kita semakin yakin kepada Allah, membuat kita semakin takjub dengan kebesaran Allah, membuat kita semakin merunduk di hadapan Allah, membuat kita semakin semangat untuk melakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah, dan juga membuat kita takut melakukan amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bagi kita yang saat sekarang ini tidak sedang menghadapi ujian sebagaimana yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, maka tentu saja ujian-ujian yang Allah berikan kepada saudara kita ini juga membuat kita semakin yakin dan bisa mengambil hikmah dari setiap ujian yang Allah berikan kepada saudara kita. Itu kuncinya. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian kepada hambanya dengan dua hal, bisyarri wal khairi, dengan ujian yang tidak cocok dengan keinginan kita dan ujian yang cocok dengan keinginan kita. Kecenderungannya kita baru merasa diuji oleh Allah tatkala dihadapkan dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita. Padahal
kesenangan, kebahagiaan, melimpahnya harta, ya, kemudian bertambahnya amanah dan lain sebagainya, itu juga merupakan bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit justru orang yang tidak lulus tatkala menghadapi ujian yang berupa sesuatu yang cocok dengan keinginan kita, ya, kemudahan jabatannya terus naik, hartanya terus bertambah melimpah dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara kita di Cianjur, di Jawa Timur, ya, mobil khusus yang di Cianjur yang paling dekat dengan lingkungan di Jawa Barat, karena masih di wilayah Jawa Barat, bagaimana saudara-saudara kita yang di Cianjur sana hari ini, ya, mereka masih dihadapkan dengan sesuatu yang mencekam, ya. Terus mereka tidur bisa jadi tidak nyenyak, rumah mereka roboh, mereka tinggal di dalam tenda, ya, yang di malam hari terasa dingin, kemudian di siang harinya panasnya luar biasa, ditambah dengan beberapa hari ini sejak terjadinya gempa, hujan terus-menerus, subhanallah. Nah, ujian-ujian yang menimpa saudara kita ini harusnya membuat kita semakin yakin kepada Allah. Apa hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang ada di Cianjur, termasuk yang di belahan bumi manapun, ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita? Hikmah yang pertama tentu saja dengan ujian tersebut membuat kita semakin yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia lemah, manusia dhaif, ya. Manusia tidak punya daya kekuatan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali, ya, kekuatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang Allah berikan kepada saudara kita harusnya membuat kita semakin yakin kepada Allah, yakin dengan kebesaran Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala hanya menyatakan kun fayakun, ya. Terjadi ujian tersebut Allah berikan. Kalau Allah menghendaki terjadinya gempa bumi, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, membuat kita semakin yakin. Dampak dari keyakinan kita kepada kebesaran kekuasaan Allah apa? Yaitu tidak menyombongkan diri, tidak takabur, ya, tidak menyombongkan diri. Bisa jadi selama ini kita suka takabur karena diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang merasa itu adalah kekuatan diri kita, padahal itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada saudara kita, hikmah yang pertama tentu saja harusnya membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah yakin kepada Allah, membuat diri kita, perilaku kita, ya, apa yang kita lakukan itu cerminan dari amalan-amalan yang disukai oleh Allah dan tidak menyombongkan diri. Kenapa? Karena kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk mencegah datangnya bencana dalam diri kita ataupun keluarga kita, kita tidak mampu. Yakin kepada Allah, buahnya apa? Tidak takbur, tidak menyombongkan diri, ya. Kemudian buah yang ketiga adalah setiap saat kita juga harus mempersiapkan diri. Kenapa? Hari ini musibah bencana, musibah
gempa, kemudian tanah longsor, banjir, kemudian di Jawa Timur gunung meletus dan lain sebagainya. Hari ini sebagian kita menyaksikan ujian Allah berikan kepada saudara kita. Tapi bisa jadi suatu saat di lain waktu giliran kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ujiannya sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, yang di Lumajang dan di belahan bumi manapun. Nah, kalau kita sadar betul bahwa suatu saat bisa jadi kita yang akan menghadapi ujian sebagaimana yang Allah berikan kepada saudara kita, maka pilihannya adalah kita harus mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri. Kalau Allah kemudian memberikan ujian kepada kita dengan ujian yang sama yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana, berarti kita mempersiapkan diri, ya, siap menghadapi ujian tersebut. Dengan apa? Dengan yang namanya ilmu tauhid, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annal ibadah la tusammal ibadah illa bitauhid kama anna sholata la tasih sholata illa bittoharati. Ketahuilah, sesungguhnya seseorang tidak disebut ibadah kecuali dilandaskan ibadah tersebut, amalan tersebut bitauhid, dengan tauhid, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kama anna sholata la tasih sholata illa bittoharati, sebagaimana orang yang melaksanakan sholat, dia tidak dicatat tidak sah sholatnya illa bitoharoti, kecuali dengan toharoh, kecuali dengan bersuci. Jadi orang yang melakukan amal solih, orang yang beribadah kepada Allah, tetapi niatnya bukan karena Allah, maka seperti orang yang sholat tapi tidak pakai wudhu. Bisa dipahami, orang yang sholat tidak wudhu, tidak tayamum, maka otomatis sholatnya tidak sah. Kenapa? Wudhu, tayamum itu menekan syurutus sholati, ya, merupakan syarat sahnya sholat. Orang sholat tidak wudhu, tidak tayamum, ya, maka dia tidak sah sholatnya. Nah, demikian pula orang yang beribadah yang landasannya bukan karena Allah, maka ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jangan sampai kita selama ini sudah merasa benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada sesuatu yang terlewat oleh kita. Apa itu? Ibadah yang kita lakukan masih karena manusia, masih mengharapkan pujian dari makhluk, bukan mengharapkan pujian dari Khalik, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah di balik ujian bagi kita tentu saja adalah membuat kita semakin yakin kepada Allah. Orang yang yakin kepada Allah, bagaimana agar dia yakin kepada Allah, kita yakin kepada Allah, landasannya adalah ilmu tauhid, ya. Termasuk dampak tadi kesombongan, ya, itu adalah hubungannya dengan ilmu tauhid. Kenapa? Kenapa orang sombong, menyombongkan diri dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, misalkan saja. Kenapa? Tidak merasa bahwa itu adalah karunia dari Allah, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa itu, ya. Dan mudah bagi Allah mencabut kembali apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah bagi Allah menyombongkan diri dengan misalkan kekayaannya, mudah bagi Allah untuk mengambil kekayaannya. Menyombongkan diri dengan jabatannya, mudah bagi Allah untuk mengambil kembali jabatannya. Menyombongkan diri dengan ketampanannya, mudah bagi Allah untuk mengambil ketampanannya. Ahwat, menyombongkan diri dengan kecantikannya, mudah bagi Allah untuk mengambil kecantikannya tersebut. Jadi mudah bagi Allah untuk mengambil itu semua. Kalau kita sadar betul bahwa bagi Allah mudah mengambil apa yang ada dalam diri kita, apa yang diamanahkan kepada kita, maka tidak ada celah bagi kita untuk menyombongkan diri. Kenapa? Itu kan milik Allah, harta milik Allah, jabatan dari Allah, dan mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Yakin membuat, ya, kita tidak menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan diri, kenapa? Dia tidak paham betul. Makanya tadi, kenapa
ilmu tauhid menjadi ilmu yang sangat penting. Kenapa? Ibaratnya bangunan, ilmu tauhid itu adalah pondasinya. Kalau pondasinya kokoh, pondasinya kuat, maka siapapun yang berada dalam bangunan tersebut, rumah tersebut, dia akan tenang, ya. Dia akan tidak galau, tidak resah. Kenapa? Yakin bangunan ini dibangun dengan bangunan yang kokoh, dengan persiapan yang maksimal, dengan material bangunan yang memang terbaik, sehingga terasa tenang tinggal di dalam bangunan tersebut. Kenapa? Pondasinya kokoh, tiang-tiang juga kokoh, atapnya kokoh, semuanya kokoh, ya. Kalau tinggal di daerah gempa, rumah tersebut sudah disetting secara syariat. Bagaimana kalau terjadi gempa, maka tidak berakibat rumah itu menjadi runtuh. Sudah dipersiapkan dari awal, secara ikhtiar sudah dilakukan. Ujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu yang baik, yang kedua adalah selain buah dari orang yang yakin tidak menjadikan diri kita orang yang takabur, orang yang sombong, ya. Yang kedua adalah adanya ujian yang Allah berikan kepada saudara kita, ya, membuat kita menjadi ahli syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau telah berikan kenikmatan kepada hamba-Mu ini. Ya. Jadi orang yang syukur, satu adalah dia menyadari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Jadi nikmat-nikmat yang ada pada diri kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Apa ciri orang yang syukur? Sarful abdi jami'a an'amallahu bih. Mempergunakan segala nikmat Allah untuk melakukan amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang syukur adalah menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, sarful abdi jami'a an'amallahu bih. Jadi menggunakan, mentasarufkan nikmat Allah untuk melakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang syukur. Yang kedua adalah orang yang syukur lebih banyak melihat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita daripada ya melihat nikmat yang belum Allah berikan kepada kita. Kalau urusan dunia, kata Rasulullah, lihatlah ke bawah. Supaya apa? Banyak bersyukur. Kalau urusan akhirat, maka lihatlah ke atas. Supaya Pak terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Orang lain ngajinya lebih bagus daripada kita, hafalannya lebih banyak daripada kita, sedekahnya lebih banyak daripada kita. Kita boleh. Kemudian irinya adalah karena orang lain bisa berbuat kebaikan, sementara kita yang punya potensi yang sama dengan potensi yang Allah berikan kepada saudara kita, mereka bisa berbuat kebaikan, tapi kita sendiri belum bisa melakukan kebaikan. Nah, berarti kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melakukan kebaikan sebagaimana kebaikan itu dilakukan oleh saudara-saudara kita. Jadi orang yang syukur, urusan dunia lihat ke bawah, lihat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kemudian urusan akhirat melihat ke atas, supaya apa? Kita termotivasi untuk terus melakukan yang terbaik. Bagaimana agar kita melakukan yang terbaik? Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Mulk mengingatkan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang paling baik amalannya. Jadi bukan aksaru amala, bukan orang yang paling banyak amalannya, tapi ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Bagaimana agar amalan kita dari waktu ke waktu terus lebih baik? Salah satu jembatannya adalah dengan ilmu. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan setelah kita mendapatkan ilmu, tuntutan kita adalah mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian orang yang syukur, ya salah satunya dibuktikan dengan dia menjadi orang yang peka, peduli terhadap saudara-saudara kita, ya, termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita peka, peduli terhadap saudara kita yang ada di Cianjur, yang ada di
Lumajang, Jawa Timur, yang ada di belahan bumi manapun yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita peka itu. Apa yang bisa kita lakukan nih? Kalau di rumah sedang terjadi hujan, maka sejenak kita berpikir bagaimana saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang ada di Cianjur, mereka rumahnya hari ini tidak bisa digunakan karena roboh, mereka tinggal di tenda dalam kondisi hujan, ya. Kemudian kalau kita di rumah ada air hangat yang setiap saat kita bisa minum teh, bikin kopi dan lain sebagainya. Saudara kita yang ada di sana untuk minum air yang hangat itu bisa jadi tidak bisa dilakukan. Kenapa? Barang-barang alat-alat yang digunakan untuk memanaskan air itu tidak sempat diselamatkan. Kalau kita hari ini bisa duduk sambil menyimak kajian ilmu ini di sofa yang ditemani dengan makanan ringan, ditemani dengan air hangat, kita juga ingat saudara kita yang ada di sana, ya. Mereka hari ini saat sekarang ini masih kedinginan. Tatkala kita duduk di rumah, kemudian turun air hujan, bahkan hujannya lebat, ya. Kita ingat juga saudara kita yang ada di sana, yang bisa jadi tendanya terbatas, dihuni dengan sekian keluarga, berdesak-desakan, sebagian mungkin bisa jadi bocor tendanya. Kita ingat kepada saudara-saudara kita. Ketika kita bisa melaksanakan sholat, ya, dengan nikmat, dengan khusyuk, karena rumah kita, masjid dekat dengan rumah kita, kita bisa beribadah melaksanakan sholat bersama dengan keluarga, sholat di masjid dan lain sebagainya. Kita ingat juga saudara-saudara kita yang ada di sana untuk beribadah kepada Allah sulit. Kenapa? Masjidnya hari ini tidak bisa digunakan. Ya, kalau bisa jadi masjidnya masih berdiri, tapi tidak dianjurkan oleh petugas untuk digunakan karena berisiko secara syariat. Kita bisa nyaman, mereka belum bisa nyaman hari ini. Nah, tatkala kita ingat ini semuanya, kemudian apa yang kita lakukan nih? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita, ya, agar mereka juga bisa menikmati dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada saudara-saudara kita, ya. Bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada di mereka, ya, yang bisa kita lakukan. Hal sederhana misalkan, ya, tempat ibadah, mereka ingin sekali di saat kondisi seperti ini bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi situasi dan kondisi itu tidak memungkinkan, sarana dan prasarana juga tidak memungkinkan, sehingga mereka beribadah di tempat ala kadarnya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan Orian ini membuat kita semakin bersyukur, dan kita buktikan syukur kita kepada Allah dengan ingat kepada saudara kita. Ketika ingat kepada saudara-saudara kita, apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita doakan. Ya, kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lulus dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita bisa membantu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa bantu untuk saudara kita yang ada di sana. Termasuk berbicara tentang masjid, ya, agar mereka bisa fokus, bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita bisa membantu sarana dan prasarana untuk mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah teman-teman kita di DT Peduli dari mulai hari pertama terjadinya gempa terus bergerak, ya, melakukan yang terbaik untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur khususnya, ya. Mudah-mudahan support dari Bapak Ibu yang sudah dilakukan kepada kami, kepada teman-teman DT Peduli, melalui DT Peduli untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sana, ini menjadi amal soleh. Dan terus kita berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan kembali, ya, karena tidak hanya hari ini saja kebutuhan mereka, tetapi untuk seterusnya mereka harus kita bantu. Kalau kita mendengar informasi yang kita dapatkan, pemerintah, ya,
baik pemerintah Kabupaten Cianjur maupun pemerintah pusat juga sudah memberikan perhatian khusus. Tapi tentu saja tidak hanya kita andalkan dari pemerintah saja, tapi kita juga harus ambil bagian, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita khususnya yang ada di Cianjur. Pagi hari ini insya Allah kita akan coba dapat informasi perkembangan ataupun hot news, ya, perkembangan informasi terkini terkait dengan kondisi di lapangan dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DT Peduli dan apa yang akan dilakukan ke depannya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sana. Alhamdulillah dari DT Peduli ada sahabat Denny, mudah-mudahan bisa memberikan informasi terkait dengan amanah ataupun apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dikerjakan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sana. Silakan Kang Denny, mangga silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz dan para penyimak MT Pagi dimanapun berada, mewakili lembaga ya Ustadz ya, menyampaikan kondisi terkini yang ada di Cianjur ya Ustadz ya. Walaupun hari ini fokus titiknya ada di Cianjur, namun kita juga menyaksikan ya Ustadz beberapa bencana alam terjadi setelah gempa Cianjur, yaitu di Pati ada banjir bandang gitu ya. Lalu di Garut juga terjadi gempa, dan juga terakhir hari Ahad kemarin kita menyaksikan di televisi mungkin ya, di media sosial juga terjadi bencana alam di Semeru saat ya. Walaupun kami asesmen di wilayah Semeru alhamdulillah tidak terjadi banyak korban, hanya pengungsian saja ya, karena alhamdulillah sudah banyak siaga masyarakatnya seperti itu ya. Ada 1.190 sekian warga yang diungsikan, dan kita juga standby di sana karena sudah masuk ke level 4 setelah level awas paling di Semeru. Dan di Garut alhamdulillah kemarin juga tidak banyak yang mengalami kerusakan ya, terjadi gempa yang di Garut seperti itu. Nah, Kos di Cianjur Ustadz melaporkan di lapangan dari gempa yang terjadi, ternyata satu lokasi yang terdampak itu ada 16 kecamatan yang terdampak Ustadz di sana. Dan ada 121 desa yang terdampak, baik terdampak berat, ringan, dan sedang seperti itu. Untuk dampak bencana, data yang terakhir kemarin ya kami dapatkan dari BPBD setempat. Pertama, jumlah sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia yaitu 334 jiwa, lalu ada 565 jiwa yang luka berat saat hari ini masih dirawat di beberapa rumah sakit dan juga di titik-titik posko ya. Ada 108 yang masih dirawat di rumah sakit, lalu ada 45.976 orang yang mengungsi Ustaz. Ini diakibatkan tempat tinggalnya ya yang rusak, baik rusak berat atau rusak ringan dan rusak sedang. Bahkan ada beberapa tadi yang saya sampaikan yang tidak layak kembali untuk ditempati ya, karena berbahaya dari sisi konstruksi bangunnya seperti itu. Dan ada 207 titik pengungsian, di mana titik-titik pengungsian ini memang masih dalam kondisi emergensi Ustaz ya, belum masuk ke pasca recovery seperti itu. Walaupun sudah 17 hari berlalu dari awal gempa yang 5,6 skala Richter tersebut, juga hari ini yang mengkhawatirkan bantuan sudah banyak masuk alhamdulillah dari masyarakat, dari komunitas, perusahaan, pemerintah gitu ya. Tapi ada beberapa titik-titik yang masih kondisinya juga memprihatinkan. Tadi saya sampaikan juga ada beberapa titik pengungsian yang kekurangan tenda yang tidak layak gitu ya. Lalu dari sisi sanitasi air juga, bahkan sempat beberapa hari setelah gempa itu karena bantuannya banyak yang memberikan support adalah seperti makanan siap saji saat kayak Indomie gitu ya. Nah itu akhirnya terjadi diare gitu ya beberapa di titik pengungsian. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita juga. Alhamdulillah DT Peduli coba mengakomodir kebutuhan para penyintas di lokasi bencana gitu ya. Dan alhamdulillah juga sampai hari ini DT Peduli menjadi jembatan para muzaki, para donatur yang dananya ke DT Peduli
itu bisa membantu di 85 desa, 128 titik sebar bantuan, dan alhamdulillah sudah 26.191 penerima manfaat yang merasakan manfaat dari adanya donasi yang diberikan melalui DT Peduli Ustaz, seperti itu. Dan kedepannya karena akan masuk masa recovery, kita insya Allah akan memfokuskan ke salah satu sarana-sarana yang memang banyak tidak diperhatikan Ustadz. Salah satunya adalah masjid dan musola gitu ya. Ada 269 masjid dan musola yang terdampak akibat gempa ini, dan hari ini tidak layak untuk dipakai gitu ya. Ada memang yang hanya rusak ringan, tapi dari konstruksi bangunan itu sangat mengkhawatirkan gitu. Kalau dipakai khawatir terjadi gempa susulan, dan ketika itu bisa waktu-waktu akan rubuh gitu ya. Maka DT coba mengambil peran. Alhamdulillah kemarin juga hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 guru kita Agim ya beserta Pak Bupati memberikan sebuah penguatan buat para penyintas yang terdampak di lokasi bencana, dan kita meresmikan salah satu masjid yang kita bentuk Ustadz. Mungkin sifatnya masjid sementara ya Ustadz ya, karena posisinya itu di tanah lahan warga yang diperbolehkan untuk dibangun, dan juga memang untuk bisa memfasilitasi warga yang hari ini masjid itu tidak layak untuk dipakai seperti Ustaz. Jadi sudah terbangun di beberapa titik masjid sementara ukuran 8x8 beserta satu paket toilet dan tempat wudhu Ustaz. Karena memang kalau sudah bencana begini yang paling mengkhawatir itu adalah mencari tempat sholat, satu tempat ibadah, yang kedua mencari tempat untuk MCK ya, yang memang sulit sekali ya mendapatkan tempat yang layak. Yang ketiga adalah air bersih gitu. Alhamdulillah kemarin bersama guru kita dan Pak Bupati kita meresmikan di Desa Cugenang salah satu manfaat dari titipan para donatur untuk dibuatkan sebuah masjid atau musola sementara gitu Ustaz. Insya Allah juga kita bergabungan kita Ustaz, ada Kang Izman ya Ustaz bergabung. Dia salah satu volunteer dan juga alumni SSG ya Kang Izman ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah beliau nanti akan menyampaikan bagaimana kita punya kesiapan Ustaz ketika terjadi bencana, karena memang hari ini yang setelah terjadi bencana kita asesmen banyak mereka yang menjadi korban bencana itu karena panik Ustaz gitu. Padahal kan kalau kita sudah punya persiapan, insya Allah nanti mereka yang terdampak bencana tidak panik gitu ya. Nanti kita akan coba dengarkan dari Kang Izma seperti apa sih kesiapan kita sebelum terjadi bencana sehingga nanti meminimalisir terjadinya korban bencana gitu Ustaz. Gitu Ustaz sementara Ustaz. Baik, Alhamdulillah Kang Dedi, terima kasih ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, DT Peduli yang mendapatkan amanah dari Bapak Ibu untuk menjadi jalan sampainya bantuan Bapak Ibu ke saudara-saudara kita di berbagai penjuru dunia termasuk di Cianjur. Alhamdulillah tadi Kang Deni sudah menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Alhamdulillah senang saya mendapatkan informasi salah satu yang dilakukan oleh teman-teman DT Peduli adalah menyiapkan sarana untuk mereka bisa beribadah dengan nyaman ya, walaupun masih sementara darurat, tetapi paling tidak ada tempat khusus yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mereka diberikan fasilitas tempat untuk beribadah kepada Allah, maka memori panik tatkala menghadapi bencana kemarin terus diberikan motivasi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka sudah tenang, karena betul ya kalau persiapan ilmunya, tauhidnya tidak dari awal dipersiapkan, maka tatkala menghadapi bencana tadi yang ada panik. Nah, tadi disampaikan bahwa kepanikan inilah yang menjadi jalan mereka bingung menyelamatkan seperti apa dan lain sebagainya. Alhamdulillah Kang Deni terima kasih, dan alhamdulillah tadi ada Kang Isma ya, alumni SSG. Saya sebutkan alumni SSG sajalah, tidak profesi yang lainnya ya. Alumni SSG Darut Tauhid yang hari ini juga ikut berjuang untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sana, dan ini penting sekali ya Kang Deni, Kang Isma dan juga Bapak Ibu yang baik, karena tatkala menghadapi ujian, menghadapi bencana, ya kalau misalkan diibaratkan sekolah, begitu masuk kelas, panik terlebih dahulu, pasti apa yang sudah dipelajari, sudah dipersiapkan selama ini, yang terjadi apa? Lupa, ya.
Sehingga 1 kali 1 pun jadi lupa. Kenapa? Karena anak kepanikan. Sesuatu yang mudah, ya, karena kepanikan, maka bisa jadi lupa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana meminimalisir kepanikan ya pada saat terjadi bencana, karena berbicara tentang musibah, berbicara tentang bencana, ini akan menimpa kepada siapapun, ya, termasuk kepada kita dan juga keluarga kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sikap kita tatkala menghadapi ujian bencana tersebut, ya, sehingga mudah-mudahan secara syariat kita bisa menyelamatkan diri dengan pertolongan dari Allah, ya, tatkala menghadapi musibah bencana tersebut. Silakan Kang Isma, ya, boleh disampaikan bagaimana tatkala kita menghadapi ujian bencana ini supaya tidak panik, tidak stres, dan secara syariat kita bisa menyelamatkan diri dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kang Isma, ya. Ya, silakan. Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ sekalian, saya senang sekali hari ini diundang sama MQ untuk cerita tentang bagaimana sih kita harus menyiapkan diri kita saat terjadi bencana. Jadi konsepnya begini, Ustaz. Sebelum kita, kan kalau panik itu adalah tanda kita tidak siap. Itu Ustaz ya. Jadi kita tidak siap, akhirnya kita nggak tahu harus ngapain. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita melatih respon alami kita dalam menghadapi suatu keadaan darurat. Nah, respon alami ini itu harus kita latih berulang-ulang terus. Jadi bukan latihan sekali terus lupa, latihan sekali nggak pernah latihan lagi. Nah, jadi PR itu. Jadi bagaimana akhirnya kita harus berlatih untuk berulang-ulang terus di keluarga kita, di rumah kita, agar pelatihan ini jadi sebuah respon alami. Nah, jadi yang pertama harus kita ketahui adalah, pertama kita tahu resikonya, Ustaz. Jadi kita harus tahu apa ancaman atau bahaya atau bencana di sekitar kita. Caranya adalah yang pertama dengan menggunakan aplikasi Inaris. Jadi kalau ayah bunda sahabat MQ semua cek di di aplikasi Android itu ada namanya aplikasi Inaris personal. Dicek di situ kita bisa lihat di lokasi kita ada ancaman apa. Satu itu. Yang kedua adalah kita observasi nih, kita keliling-keliling sekitar rumah kita. Ada apakah, ada bahaya apakah di situ. Jadi apakah rumah kita dekat sungai yang rawan banjir, apakah rumah kita dekat dengan suaranya ya? Kenapa ya? Ya, agak ada ekonya ya. Ada ekonya ya. Sebenarnya karena saya ada di ruangan rumah. Bentar. Ya, Bapak Ibu yang baik, sambil menunggu Kang Isma untuk menyiapkan. Jadi kunci yang pertama adalah pembiasaan, ya. Pembiasaan siap menghadapi ketika terjadi musibah, bencana, maka sosialisasi terkait dengan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Misalkan di daerah Sesaran, misalkan kalau di Bandung ini ada Sesaran Lembang misalkan saja, ya. Ini berarti orang yang hari ini tinggal di daerah tersebut harus sering mendapatkan. Saya agak masih berdua. Masih mengema ya, Kang Isma ya. Mungkin saya ini pakai mix cuma satu nih, tidak dua. Kenapa ya? Ya. Tapi masih bisa. Halo, cek. Ya, masih terdengar? Maaf. Nah, ini sekarang sudah lebih bagus ya, tidak mengema. Ekonya sudah Oke, baik. Jadi tadi yang pertama kita tahu dulu resikonya apa di sekitar rumah kita, ancamannya apa. Yang pertama tadi dari lewat apa sih, Inaris namanya. Inaris personal, INA-RISK. Coba cek di Play Store atau di Apple-nya sudah ada. Yang kedua adalah kita observasi, kita keliling rumah kita, ada bahaya apa aja. Apakah rumah kita dekat dengan dekat dengan tebing kah, dekat dengan sungai kah, dan lain-lain. Rawan longsor kah? Nah, baru kemudian setelah kita tahu ancamannya apa, kita mitigasi tuh, kita cek rumah kita aman nggak, rumah kita kokoh nggak.
Jadi apakah kita ketika membangun rumah sudah kokoh atau tidak kokoh? Nah itu PR besar tuh ketika kita bangun rumah. Jadi bukan asal berdiri gitu, bukan asal terlihat bagus rumahnya, tapi juga harus kokoh. Nah ini sebenarnya asalkan kalau rumah benar-benar dibuat dengan teknik bangunan yang benar, insya Allah dia akan kuat menahan gempa gitu. Jadi kalau dia dari awal sudah benar teknik bangunannya, insya Allah dia akan kuat. Nah, itu dulu pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana akhirnya kita bisa tahu pertama di mana tempat amannya. Jadi kalau misalnya ada bencana, kita tahu di mana tempat amannya. Jadi kalau misalnya di rumah kita misalnya ada gempa. Oke, saat gempa kita harus ngapain sih? Nah, saat gempa kan standarnya kita berlindung. Jadi di dalam rumah itu ada nggak tempat berlindungnya? Ada nggak meja yang kokoh? Ada nggak tempat tidur yang kokoh yang kita berlindung saat gempa itu? Nah, setelah itu kita butuh tempat keluar, butuh evakuasi. Maka PR-nya adalah ini rumus ya. Jadi sahabat editor sekalian, ketika sahabat semua masuk ke dalam ruangan, maka kita harus tahu 2 jalur keluar. Mana 2 jalur keluarnya? Jadi kalau masuk ruangan, saya ada di dalam aula kebun di Lampung nih, tempat saya harus cek nih di mana tempat keluarnya. Kalau saya harus keluar dari ruangan ini, saya keluar lewat mana? Jadi itu rumus. Jadi ketika kita kemanapun, ke tempat manapun, kita harus tahu 2 jalur keluar. Supaya apa? Supaya ketika ada seperti darurat, 2 jalur ini, 1 jalur tertutup, kita tahu jalur yang lainnya. Gitu. Lalu kemudian setelah itu kita tahu di mana tempat evakuasinya. Nah, di mana tempat evakuasinya? Kita bisa ajak anak-anak kita keliling-keliling kompleks kita dan tahu di mana, oh ini loh tempat tanah lapang kalau ada gempa, nanti setelah gempa selesai kita ke sini evakuasinya. Nah itu terus dilatih sama kita. Terus dilatih supaya apa? Supaya nanti itu jadi respon alaminya. Supaya itu jadi respon yang itu pas. Karena gini, ketika kejadian bencana, orang itu dia akan cuman punya, kalau dia nggak terlatih, dia akan cuma punya 3 respon. Fight, flight, and freeze. Freeze itu berarti dia diam aja, bengong, dia nggak tahu ngapain. Fight itu tiba-tiba dia mendekat ke arah ancamannya, arah bahayanya, atau flight, kabur. Gitu. Nah, sedang kalau responnya tidak terlatih, maka yang terjadi adalah biasanya ada risiko di situ, ada bahaya di situ. Makanya PR adalah bagaimana terus latihan di rumah supaya kita responnya alami itu. Latihan berlindung, latihan untuk menyelamatkan diri dan lain-lain. Nah, satu juga yang penting Ustaz, yang mungkin sering kita lupa adalah bagaimana kita melatih keluarga kita untuk hidup dalam darurat. Nah, ini PR banget nih. Keluarga zaman now itu kan ya, itu bisa hidup enak. AC-nya mati sedikit, gerahan pindah ke hotel karena nggak mau ini. Padahal dalam kondisi bencana, mau kaya, mau miskin, mau mewah, nggak mewah, ya akan hidup dengan kondisi darurat. Gitu. Nah, PR-nya apakah keluarga kita tuh siap untuk kondisi darurat? Dan sebenarnya buat keluarga Muslim ada 1 bulan latihan untuk itu, yaitu saat bulan puasa atau Ramadan. Betul ya, kita latihan puasa, kita latihan untuk menahan, untuk tidak makan. Kalau misalnya bantuan belum datang, kita tahan tuh seharian nggak makan, gitu kan. Dan yang sering lupa itu adalah ada 10 hari yang Allah siapin buat kita buat latihan hidup dalam bencana. Ini saya sering ulang-ulang dalam Muslim. Di saat itikaf, Ustaz. Saat itikaf itu kan itu kayak miniatur, kita tinggal di dalam sebuah pengungsian. Itu ya, Ustaz ya. Tinggal bareng-bareng di sebuah ruangan penuh orang. Kemudian tidurnya nggak nyaman ya kecuali itikafnya pindah bawa kasur ya udah lagi deh ya. Tapi kan harusnya kita latihan di situ, tidurnya nggak nyaman bareng-bareng dengan orang lain, lalu kemudian makannya antri, mau mandi antri, mau sholat antri, semua antri. Di situ anak-anak juga kita belajar bahwa oh gini loh kondisi kalau kita akan hidup dalam kondisi darurat gitu. Yang nggak nyaman, tapi kita belajar di situ gitu. Makanya ketika kalau iktikaf itu nggak pernah bawa barang-barang banyak. Sekalian latihan anak-anak untuk hidup dalam kondisi darurat. Ya udah tidurnya ngampar di karpet gitu atau bawa alas seadanya. Yang penting mereka belajar bahwa saat itu
ini loh kondisinya kalau kita hidup darurat gitu, antri bareng, makan bareng segala macam. Sekaligus kita ngajarin ke mereka bagaimana mereka harus bersikap ketika dengan orang asing, bagaimana mereka bersikap ketika dengan dalam kondisi yang tidak nyaman dan lain-lain. Nah, jadi banyak sekali PR latihan-latihan saya kerjain di rumah, dan termasuk tadi juga bagaimana kita mengamankan barang-barang berharga kita. Nah, sudahkah punya tas siaga bencana di rumah? Ini isinya tas yang isinya adalah semua bahan sesuatu penting. Jadi ketika terjadi bencana langsung ambil, bawa keluar. Karena ini yang paling penting ya, surat sertifikat tanah, ijazah dan lain-lain. Itu sering lupa tuh, ijazah kita atau surat-surat bertebaran di mana-mana, sehingga pas ketika dibutuhkan ambil cepat, itu susah diambilnya. Lalu kemudian barang-barang yang dibutuhkan untuk hidup beberapa hari ke depannya, nah itu bisa cek lah di Google, udah banyak tas siaga bencana itu akan ada barang-barang apa aja, tapi itu yang siap-siapin di rumahnya. Termasuk tadi anak-anak harus terus dilatih sehingga responnya respon alam. Nah ini PR-nya begitu, Ustaz. Jadi dari awal tahu ancamannya apa, tahu ketika bencana harus ngapain, lalu juga tahu ketika pas bencana harus ngapain nih, hidupnya bagaimana. Jadi PR banget kita ini buat terus latihan supaya siap untuk itu. Satu lagi yang sering saya lupa. Jadi keluarga kita cukup fit nggak untuk menyelamatkan saat bencana? Cukup fit nggak untuk naik lewat jendela? Jangan-jangan anak-anak kita terlalu gendut gitu, terlalu gemuk karena latihan fisik gitu, banyak main gadget sehingga nggak bisa tuh naik jendela ketika harus mandiri. Kan gitu kan? Jangan-jangan ketika ada tsunami, ada tsunami, diajakin lari ke atas bukit, gak kuat atau ngos-ngosan, karena fisik kita lemah gitu kan. Ini juga perlu dilatih nih. Karena pengalamannya gitu, Ustaz. Jadi kalau kami latihan evakuasi tsunami gitu ya, di pinggir pantai gitu ya, biasanya ketinggalan orang tua nih. Anak-anak cepet larinya, ke atas. Orang tua tinggal di belakang kosan. Gitu. Nah gitu, Ustaz. Jadi PR sekali bahwa kita untuk menyiapkan diri keluarga kita supaya tadi nggak panik, supaya nanti respon alami kita adalah respon yang sudah dilatih setiap hari. Gitu ya, kira-kira. Baik, alhamdulillah Kang Ismail luar biasa ya. Jadi kalau saya gambarkan gini ya, ketika seorang siswa masuk ke ruangan untuk menghadapi ujian, kenapa dia panik tatkala menghadapi ujian? Karena tidak mempersiapkan diri sebelum ujian, kan begitu ya? Betul. Jadi harusnya persiapan untuk menghadapi ujian itu bukan saat ujian, ya, tapi sebelum ujian itu berlangsung. Sama, yang namanya musibah, yang namanya bencana itu akan datang kapan saja, ya. Dan kita tidak tahu kemarin siapa lihat di televisi, ya, bagaimana seorang profesor menjelaskan terkait dengan misalkan gunung meletus, ya. Secara analisa keilmuan mereka bisa menganalisa bahwa suatu saat gunung itu akan ada potensi meletus, tapi kapan, hari apa, jam berapa, detik keberapa itu tidak bisa dipastikan. Sama ya, bencana ini juga akan menimpa kepada saudara kita dan juga keluarga kita kapan saja, dan kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak tahu, maka salah satu rumusnya bagaimana agar kita tidak panik ya dalam menghadapi bencana, kita harus tahu ilmunya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan tatkala terjadi bencana. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Kang Ismail luar biasa. Jadi memang kita harus menyiapkan diri ya, menyiapkan diri keilmuannya. Ini mudah-mudahan nanti suatu saat bisa dibahas lebih detail lagi ya terkait dengan keilmuan ini ya, mungkin sampai kepada tataran teknisnya, sehingga pada saat menghadapi musibah, bencana apapun bentuknya, apakah itu banjir, apakah itu mungkin tanah longsor, ataupun mungkin gempa bumi, itu kita menyikapi dengan sikap yang terbaik. Artinya apa? Kan kepanikan ini kan dampaknya kan sangat luar biasa. Harusnya lari ke kanan, akhirnya larinya kemana? Ke kiri. Itu kan kenapa? Dampak dari kepanikan. Harusnya larinya maju terus gitu, lurus, ternyata belok kanan. Pas belok kanan ternyata sungai, kan begitu. Kenapa? Dampak dari kepanikan. Banyak hal
yang terjadi, yang dilakukan oleh seseorang dampak dari kepanikan. Kan ada orang yang dampak dari kepanikan ataupun stres gitu ya, yang tadinya tidak mulus jadi mulus kan begitu ya, yang tadinya tidak pusing jadi pusing kan begitu, yang pokoknya banyak dampak-dampak yang psikologis yang terjadi ketika seseorang panik, stres dan sebagainya. Salah satu bagaimana meminimalisir kepanikan ini adalah dengan tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, gampang. Insya Allah kalau nanti terjadi bencana, misalkan bencana banjir, maka ilmunya bagaimana cara menyelamatkan diri seperti ini. Kalau terjadi bencana, misalkan gempa bumi, cara menyelamatkan seperti ini. Ya seperti kalau kita melihat misalkan di Jepang, mereka membangun rumah mereka itu sudah dipersiapkan. Karena apa? Karena di daerah Jepang tuh banyak daerah-daerah yang memang rawan bencana, jadi yang namanya rawan bencana gempa khususnya, sehingga mereka yang namanya terjadinya gempa itu sudah menjadi hal yang biasa dan sudah mereka persiapkan jauh-jauh sebelumnya, dari mulai keilmuannya bagaimana cara menyelamatkan diri, kemudian rumah yang ramah gempa dan lain sebagainya sudah dipersiapkan, sehingga ketika terjadi bencana gempa itu mereka tenang. Nah, harapannya mudah-mudahan hikmah yang ketiga tadi kan, hikmah 1, 2 nih dilengkapi hikmah yang ketiga kan itu. Hikmah yang ketiga adalah setiap kita harus mempersiapkan diri, ilmu kita bagaimana cara menghadapi musibah, cara menghadapi bencana yang akan terjadi di lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan kita sudah mempersiapkan diri seperti ini, paling tidak ya meminimalisir potensi kerugian, potensi dampak dari bencana tersebut, khususnya berkaitan masalah jiwa ya, ini harus diminimalisir agar ya ini menjadi syariat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Kang Isma. Kang Denny, ada yang ingin ditambahkan lagi terkait dengan kemarin saya melihat juga bagaimana guru kita Agim hadir di Cianjur memberikan motivasi kepada para jamaah ataupun saudara-saudara kita yang berada di tempat pengungsian, termasuk juga kita resmikan masjid darurat yang mudah-mudahan masjid tersebut bisa dimanfaatkan untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti Pak Denny juga bisa disampaikan apa yang bisa kita lakukan nih untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sana. Kalau kita sekarang di rumah bisa duduk dengan nyaman ya, mungkin bisa menyimak tayangan ilmu hari ini, kemudian bisa tidur dengan nyenyak. Nah, sementara saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, yang ada di Lumajang, mungkin sebagian yang ada di Garut dan sebagainya, hari ini mereka tidak mendapatkan kenikmatan yang kita rasakan hari ini. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah kita ingat dan kita extend apa yang bisa kita bantu, yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Silakan Kang Denny. Ya, Ustaz. Baik, Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih Ustaz kepada para donatur, teman-teman relawan yang hari ini masih terus berjuang ya, membantu saudara kita khususnya di kota Cianjur ya yang terdampak bencana. Dan insya Allah kedepannya kita sedang persiapkan program tanggap darurat terintegrasi, Ustaz. Tadi yang aku sampaikan, di sana itu bukan sekedar hanya kebutuhan pangan, papan, tapi juga bagaimana kita menyediakan sarana-sarana kebutuhan kewajiban Muslim ya, seperti tempat sholat, MCK, dan juga yang paling nanti fase recovery kita mempersiapkan untuk recycle house, Ustaz. Bagaimana kita membangun hunian yang itu dimanfaatkan dari barang-barang yang masih bisa terpakai dari para masyarakat. Jumlahnya 26.000 sekian rumah yang terdampak berat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita masih membuka kesempatan bersama-sama DT Peduli. Ayo kita coba menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu mereka, baik yang sifatnya mungkin bantuan secara langsung ya, karena ada beberapa komunitas perusahaan yang menitipkan bantuan secara langsung berupa barang ataupun bahan-bahan bangunan, ataupun mereka yang ingin kontribusi langsung ikut titip beli aja deh, mau dibuatkan apa untuk para pengungsi di sana. Insya Allah sampai nanti selesai tanggap darurat dan recovery-nya, kita masih stay di sana, dan bahkan hari ini setiap cabang kita yang terdekat, Ustaz, Jawa Barat dan Jabodetabek itu bergantian shift, Ustaz. Jadi per 3 hari mereka berganti relawan lagi, 3 hari berganti relawan lagi supaya fresh dan juga bisa membantu banyak sahabat-sahabat kita yang terdapat di gempa Cianjur. Begitu Ustaz, sementara Ustaz. Baik, untuk kontribusinya yang ingin bergabung membantu kita di sana, Ustaz izin menyampaikan nomor rekeningnya Ustaz ya.
nanti bisa mentransfer ke donasinya ke Bank BSI di nomor rekening 9255 372 900 atas nama DT Peduli. Dan sahabat-sahabat sekali bisa aktif mengikuti apa saja yang telah DT Peduli lakukan di sana di sosial media kita, saat Instagram dan di website kita. Insya Allah di sana sudah terpapar jelas apa saja yang kita lakukan, dan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan ke para penyintas juga bisa menghubungi di call center kita 0813 1712 1712. Begitu Ustaz, sementara Ustaz. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Kang Denny, Kang Isma yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini untuk berbagi ilmu dan bagi informasi. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi kita semuanya. Ada yang raise hand, tetapi waktunya sudah tepat pukul 6 ya, mungkin ditutup terlebih dahulu. Nanti setelah ditutup boleh nanti Kang Zen bisa bertanya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musibah yang menimpa saudara-saudara kita ini menjadikan diri kita semakin yakin kepada Allah, semakin takjub dengan kebesaran Allah, semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, dan semakin takut melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menolong kita, menolong saudara-saudara kita, dijauhkan dari musibah yang justru membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri silaturahmi kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini adalah masjidnya, tapi nanti dibagusin. Jadi ini masih sangat darurat. Ini MCK daruratnya. Ini toilet termasuk ya tempat wudhu disediakan. Ini sementara darurat. Jadi satu bangunan lengkap nanti itu 40 juta rupiah. Ukuran 8x8, lebih bagus dari ini. Ini karena baru dimulai ya. Nah, teman-teman yang mau ikutan, kita akan membangun 100 seperti ini. Termasuk belum? Kita akan membangun 100 seperti ini di berbagai tempat. Bagi yang mau ikutan, bisa perusahaan, bisa keluarga, 40 juta satu musola. Ya. Bisa juga gabungan. Satu majelis taklim bisa. Kalau dipecah-pecah 250.000 per 650 per meter ya, insya Allah luar biasa. Di sini ada 264 masjid yang rusak dan kita coba bantu. Rencananya kita bangun sama-sama 100. Bisa lihat seperti itu tuh. Di sini 100% penduduknya tidak bisa masuk ke rumah. Tidak bisa masuk tenda. Ya. Nah. Oke, kami tunggu ya. Terima kasih sahabatku sekalian ya. Sudah bisa digunakan subuh ini, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para donatur, para sahabat-sahabat baik yang menjadi wasilah dari hadirnya MCK Darurat dan juga Masjid Darurat Darut Tauhid ini. Insyaallah kita akan salat subuh berjamaah di sini. Alhamdulillah airnya sudah mengalir. Semoga pahala-pahala sahabat sekalian yang menjadi wasilah daripada hadirnya MCK tempat wudhu dan Masjid Darurat ini mengalir pahala jariah untuk sahabat-sahabat, untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita ini, Masya Allah. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli.
sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.